Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk berbagi pengalaman dalam mengetahui merpati tersebut mempunyai terah atau tidak ya. Nah, lebih tepatnya ke ciri-ciri merpati yang punya terah teman-teman ya. Nah, di sini ada berbagai tanda yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, ini menurut saya pribadi, jadi kalau ada perbedaan pendapat saya mohon maaf. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati ya. Nah, di sini saya contohkan ya. Ini ada salah satu merpati piyik saya ya yang mempunyai terah tentunya ya. Nah, jadi untuk mengetahui hal tersebut kita bisa raba di berbagai bagian ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat dari kehalusan bulunya. Nah, jika teman-teman sering melihat atau memegang merpati yang mempunyai terah, itu pasti beda dengan merpati biasa ya. Kalau merpati tersebut itu mempunyai terah. Kalau mempunyai terah dari segi bulunya aja itu sudah kelihatan ya. Jadi ciri yang pertama itu pasti halus teman-teman. Benar-benar halus ya. Terus nyutra ya. Nyutra teman-teman. Benar-benar halus bulunya. Itu salah satu ciri merpati yang punya terah ya. Nah, terah itu apa? Terah itu merpati yang mempunyai darahan atau keturunan yang bagus. Itu bisa dinamakan terah. Karena terah di sini itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang terah tinggian, misalkan ya, ada terah ngebom, ada terah ini itu. Jadi terah itu beda-beda, tidak bisa disamakan teman-teman. Ada terah dari misal dari Kenwood, terah dari tim lain ya, itu beda-beda. Yang penting ya intinya kalau merpati terah itu mempunyai darahan yang bagus ya teman-teman. Intinya seperti itu kalau terah ya. Nah, jadi teman-teman ketika melihat burung atau ingin membeli burung di pasar atau dimanapun itu, ketika teman-teman melihat kok bulunya halus gitu ya, bulunya halus nyutra, ya bisa jadi merpati tersebut itu punya terah ya teman-teman. Itu salah satu cara yang pertama dalam mengetahui merpati tersebut punya terah atau tidak ya. Nah, salah satunya dengan melihat bulunya, terutama dari kehalusan bulunya teman-teman ya. Nah, ini ngomong-ngomong karena merpati ini baru mau rontok bulu piyik ya nih. Nah, ini mau rontok bulu piyik tapi ini sudah kelihatan halus banget kalau dipegang nih. Nah, ini telah dari kandang saya sendiri. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bulunya itu benar-benar halus. Oke. Nah, terus yang kedua itu apa? Yang kedua itu kita bisa lihat dari pergerakannya ya atau gerak-geriknya. Nah, biasanya kalau merpati yang mempunyai terah itu yang pertama itu biasanya kalau merpati atau kandangnya dimasukin merpati yang lain itu pasti akan gelut di kandang teman-teman. Jadi merpati tersebut mempunyai kekuasaan kalau kandangnya ada yang memasukinya. Seperti di kandang saya ini sudah di sketch kandang macan seperti ini. Kalau ada yang masuk pasti gelut. Bahkan hampir sampai ada yang hampir mati teman-teman karena salah kandang ya. Nah, itu salah satu ciri mempunyai terah ya. Jadi mempunyai jiwa saing yang tinggi. Ya, kita bisa lihat dari kelakuannya ya. Jadi sering bertengkar atau sering gelut dengan merpati yang lain. Itu biasanya ya merpati yang mempunyai terah biasanya kelakuannya seperti itu ya. Ketika ada merpati yang lain masuk ke kandangnya pasti langsung di tarung ya, langsung gelut gitu teman-teman ya. Nah, itu sering hampir setiap hari di kandang saya itu terjadi teman-teman, merpati pasti gelut ya. Bahkan ketika saya ngasih makan pun itu kadang sering pada gelut teman-teman. Nah, itu nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kalau merpati terah memang kadang sifatnya seperti itu teman-teman ya. Jadi bersaing, apa-apa bersaing ya, dalam segi apapun pasti bersaing ya, gelut teman-teman seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga biasanya kalau merpati terah banyak yang menggunakan cincin ya atau identitas. Nah, tapi kalau di saya di kandang saya ini saya sengaja nggak buat cincin ya, karena kalau saya kasih cincin terus hilang merpatinya itu susah banget ditemukan ya. Itu salah satu alasan sampai saat ini saya belum bikin ring ya. Nah,
Ketika saya bikin ring, saya dulu bikin ring dan merpati saya hilang itu susah banget ditemukan teman-teman ya. Tapi ketika saya lepas ringnya terus ada merpati yang hilang, itu lebih mudah ditemukan. Itu nggak tahu kenapa ya. Maka dari itu saya jarang banget sekarang itu pasang ring teman-teman. Terutama merpati tinggian saya yang sering banget udah di take over sama orang ya. Itu saya nggak pernah saya kasih ring. Nah, banyak yang bertanya juga, Bang, kenapa kok merpatinya anakannya itu nggak dipakein ring? Yaitu alasannya ketika merpati tersebut hilang ataupun lepas atau gimana, kalau hilang itu susah ditemukan ya. Beda dengan kalau nggak dipakein ring, itu mudah banget ditemukan ya. Nah, itu nggak tahu alasannya kenapa teman-teman ya. Nah, jadi sampai saat ini saya belum kasih ring pada burung merpati saya. Sebenarnya sudah ada ringnya, tapi buat untuk merpati tinggian khususnya sama merpati korong saya nggak kasih ring. Kalau merpati balap itu saya ada ringnya juga, tapi untuk saat ini untuk anakan dari merpati balap di kandang saya udah nggak ada teman-teman ya. Jadi belum produksi lagi macet soalnya teman-teman. Udah hampir 2 bulan macet bertelurnya, itu nggak tahu kenapa sudah saya kasih berbagai macam solusi ternyata belum membuahkan hasil. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin dari kandangnya ataupun kesehatan mentalnya, itu juga ngaruh dalam reproduksi pada burung merpati ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam mengetahui merpati tersebut punya terah atau tidak, yang paling sering saya lihat itu terutama dari segi bulunya ya, yang tadi saya jelaskan, yaitu mulus, halus, lembut ya, terus nyutra. Terus yang kedua itu dari gerak-geriknya atau kelakuannya itu kadang galak ya, kadang merpatinya itu galak. Terus yang ketiga itu biasanya dikasih cincin atau ring ya. Biasanya merpati kalau dikasih ring atau cincin itu merpati yang punya terah ya. Nah, jadi seperti itu aja untuk pada video kali ini, dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat teman-teman, terutama yang masih pemula yang masih bermain burung merpati ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, untuk teman-temannya yang baru gabung ya tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.